Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Oke, sebelum kita belajar, coba yang laki-laki dimasukkan dulu bajunya. Coba. Jangan lagi ada sampah di bawah kursi, di bawah meja, coba. Biar kita nyaman belajar. Oke, udah ya. Bapak harap tertib dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai belajar, siapa ketua kelas? Oke, silakan Abdul Faruk dipimpin dulu doa belajar. Kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Makasih ya Faruk ya. Sekretaris mana? Boleh minta absennya bentar? Oke, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Abdul Faruk, Aisyah Abinda, Anda, Muhammad Tohir, Khairil Idham, Riki Dermawan, Gak datang Pak, sakit. nggak datang. Oh, Sipa Alwarda. Juga Pak. Oh, oke. Berarti yang tidak datang hari ini cuma 2 orang dan keterangannya sakit. Ada suratnya kan? Gak ada Pak. Oh, nanti direkap ya sekretaris ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, untuk melatih konsentrasi biar kita semangat tidak ngantuk belajar, kita ice breaking sebentar, oke? Ice breakingnya tidak usah berdiri. Nanti kalau Bapak bilang 1, tepuk tangan seperti ini. 2, seperti ini. Dah. 3, tepuk angin. Oke? Paham ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. 1, 2, 1, 3. Oke, mantap. Tepuk tangan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau memberikan sedikit motivasi dulu. Saya yakin anak-anak Bapak datang ke sekolah ini bukan semata-mata hanya untuk rutinitas saja. Tapi anak-anak Bapak datang ke sini karena memang niat untuk menuntut ilmu. Seperti kata pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi harapan Bapak semoga kalian dapat mengingat dan mengaplikasikan apa yang Bapak ajarkan di depan kelas nanti. Supaya di masa depan kalian meraih kesuksesan dan cita-cita kalian. Baik, di minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial. Nah, Bapak rasa tentang materi perubahan sosial kita sudah beres dan tidak ada masalah lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu penyimpangan sosial. Apa? Penyimpangan sosial. Oke, sebelum memulai dari apa itu pengertian penyimpangan sosial, Bapak mau tanya dulu. Pernah nggak kalian di dalam keluarga itu terjadi konflik atau perselisihan antara abang atau kakak kalian? Pernah. Baik itu karena masalah uang jajan yang tidak dikasih adil oleh orang tua. Berikutnya, pernah nggak kalian lihat di masyarakat orang membuang sampah sembarangan? Pernah. Satu lagi, pernah nggak kalian lihat di kampung-kampung atau di wilayah tempat tinggal kalian ada tempat-tempat perjudian? Ada. Oke. Jadi ada 3 contoh fakta sosial yang Bapak sampaikan. Ada 3 contoh. Yang Bapak sampaikan tadi itu bersifat negatif atau positif? Negatif. Oke, betul, negatif. Berarti dapat kita simpulkan, sebelum Bapak berikan penjelasan lebih dalam dari ketiga contoh sosial tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan apa itu penyimpangan sosial?
Boleh, silahkan. Penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh si manusia dan dampaknya membuat rugi manusia juga. Oke, berikan tepuk tangan untuk dia. Oke, jadi tadi teman-temanmu, si Dea mengatakan bahwasanya penyimpangan sosial itu perilaku yang menyimpang dan membuat rugi manusia. Nah, oke, langsung kita masuk ke materi. Yang disampaikan oleh teman Anda itu benar. Nah, penyimpangan sosial itu, dengar ya baik-baik, penyimpangan sosial itu adalah suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bapak ulangi, penyimpangan sosial itu segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat negatif. Kira-kira paham sampai sini? Intinya seperti ini, kalau ada nanti temanmu atau adikmu yang bertanya, Kak, kira-kira apa itu penyimpangan sosial? Intinya, setiap manusia yang melakukan tindakan negatif di masyarakat. Paham ya? Oke. Yang berikutnya, yang perlu kita ketahui dari penyimpangan sosial ini adalah yang pertama, oke, yang pertama apa? Jenis penyimpangan sosial. Oke. Tadi sudah kita bahas apa itu penyimpangan sosial. Bapak rasa semua sudah mengerti dan kita masuk ke jenis-jenis penyimpangan sosial. Secara umum, secara sosiologi, penyimpangan sosial itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama penyimpangan primer dan yang kedua penyimpangan sekunder. Oke, pintar. Nah, kira-kira ada yang tahu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder? Oke. Bapak jelaskan. Untuk penyimpangan primer itu sendiri, penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat yang perilakunya itu masih bisa dimaafkan atau masih bisa dimaklumi. Namun penyimpangan sekunder itu lawannya. Penyimpangan primer, penyimpangan sekunder. Oke. Kalau yang penyimpangan primer, itu penyimpangan yang masih bisa dimaafkan. Berarti kalau penyimpangan sekunder? Ya, betul. Penyimpangan yang tidak bisa dimaafkan. Contoh penyimpangan primer. Misal, kawanmu Abdul Farub. Dia masuk ke kelas terlambat misalkan. Terlambat mungkin 15 menit. Kan tidak mungkin gara-gara dia terlambat, Bapak langsung bunuh dia kan? Tidak mungkin. Atau mungkin si Nur Hafifah Nasution mungkin berantem sama kawannya. Ya kita selesaikan dulu masalah orang ini. Jangan gara-gara orang ini berantem, langsung kita hukum mati. Nggak bisa. Kalau penyimpangan primer ini itulah dia konteksnya. Penyimpangan yang masih bisa dimaafkan. Namun, penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang tidak bisa dimaafkan sama sekali. Oke? Penyimpangan sekunder ini penyimpangan yang tidak bisa dimaafkan. Contoh. Bapak kasih satu contoh. Kasus pembunuhan misalnya. Kasus pembunuhan ini adalah salah satu kasus yang sifatnya sangat fatal. Jadi, kalau ada orang kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, jadi balasannya apa? Nyawa dibalas? Nyawa. Kalau dia membunuh, ya dia juga kita bisa hukum mati. Kira-kira ngerti ya, apa itu penyimpangan primer dan sekunder? Yang penting intinya primer itu masih bisa dimaafkan, dan sekunder itu tidak bisa dimaafkan. Itu dia mengenai jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang berikutnya, sifat-sifat. Oke. Tadi jenis-jenis penyimpangan sosial ada dua. Nah, sekarang sifat-sifat. Sifat-sifat penyimpangan sosial itu juga secara umum, secara sosiologi, itu ada dua. Yaitu positif dan negatif. Oke. Mungkin anak-anak Bapak sudah tahu, positif itu larinya kemana, negatif itu larinya kemana. Nah, kalau positif ini adalah penyimpangan sosial yang perilakunya memang menyimpang, tapi bernilai positif di masyarakat. Dia sifatnya menguntungkan. Kira-kira ada yang tahu contohnya? Oke, Bapak kasih satu contoh. Salah satu penyimpangan positif yang terjadi di Indonesia itu adalah seorang perempuan
masuk ke angkatan polisi, seorang perempuan masuk ke angkatan militer. Di zaman dulu, perempuan itu tidak diperbolehkan masuk angkatan apapun, baik itu polisi, TNI, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya tenaga dan fisik perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, tapi sekarang semakin berkembangnya zaman, perempuan itu sudah diperbolehkan untuk mendaftar sebagai polisi, mendaftar sebagai TNI. Karena apa? Karena sifatnya positif, membantu tenaga kepolisian yang lainnya, membantu tenaga TNI yang lainnya, mempermudah urusan. Kan itu dia. Makanya dikatakan dia perilaku menyimpang, namun sifatnya positif. Tapi kalau dia perilakunya yang bersifat negatif, saya berikan satu contoh. Kalau untuk yang bersifat negatif, misal, pernah nggak anak-anak Bapak lihat di TV-TV ada pemain tinju perempuan? Pernah. Kalau pemain tinju laki-laki itu wajar. Berikutnya, kalau kita lihat pemain tinju perempuan, pemain smackdown perempuan, terutama di konteks Indonesia ini, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Membuat mereka berbahaya. Laki-laki saja, kalau dalam bertarung, itu kadang bahayanya sangat fatal. Bagaimana pula dengan perempuan? Kan seperti itu. Jadi, sampai sini paham ya, yang kedua sifat ini, positif dan negatif. Oke, itu yang berikutnya. Terus, untuk lanjutnya, itu ada faktor penyebab. Oke. Untuk faktor penyebab penyimpangan sosial itu ada 3. Yang pertama, rendahnya pendidikan anak. Yang kedua, susahnya seorang individu mengontrol dirinya. Yang ketiga, faktor keluarga. Apa tadi? Pertama? Oke, yang pertama tadi pendidikan, kedua keluarga, satu lagi susahnya mengontrol diri. Oke. Peran keluarga dalam anak itu sangat penting. Kalau seorang ibu dan ayah jarang menasehati anaknya, jarang mengingatkan anak-anaknya untuk perilaku yang positif, maka jangan heran ketika anaknya melakukan hal yang negatif. Itu. Yang kedua, mengontrol dirinya susah. Misal, kalau ada orang yang ngajak dia, ayo tawuran, dia tidak mau. Lalu kawannya ini mengatakan, bencong kau lemah. Karena dikatakan kawannya ada bencong dan lemah, otomatis dia ikut tawuran. Jadi di situ dia tidak bisa mengontrol dirinya. Artinya di situ apa? Kita jangan pedulikan omongan orang. Kita fokus pada diri kita sendiri. Itu sebab faktor penyebab kedua. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, kita itu dituntut bukan paling utama itu ilmu, tapi adab, betul. Terus apa lagi? Pola pikir, mindset. Kalau kita sudah kuliah atau kita sudah SD, SMP, SMA, otomatis kita sudah tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Jadi, kalau penyimpangan sosial ini buruk atau baik? Buruk. Oke. Jadi kalau nanti Anda keluar, anak-anak Bapak nanti pulang sekolah, jangan dilakukan lagi yang namanya penyimpangan sosial, karena sudah dipelajari di sekolah. Itu ya, yang berikutnya. Terus, untuk berikutnya, ada dia yang namanya upaya untuk mencegah. Nah, upaya untuk mencegah penyimpangan sosial itu, yang paling utama itu ada 1. Lakukanlah hal-hal yang positif. Pernah nggak kalian atau bahkan kalian sendiri dileskan oleh orang tua Anda? Begitu pulang sekolah jam 1, ada les tambahan di luar. Pernah kan? Nah, selain daripada untuk menuntut ilmu, di situ kita belajar bahwasanya orang tua kita bertujuan untuk supaya kita tidak melakukan hal yang negatif di luar daripada sekolah.
Makanya kita disuruh mungkin les pencak silat, les bahasa Inggris, les komputer mungkin di luar jam sekolah. Supaya kita terhindar dari yang namanya perilaku menyimpang. Baik itu mencuri, merokok, narkoba, berkelahi, dan lain sebagainya. Itulah salah satu upaya untuk mencegah. Apa tadi? Melakukan hal-hal yang positif. Yang berikutnya, yang terakhir. Oke. Dari materi 1, 2, 3, dan 4 yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh dulu? Contoh penyimpangan sosial. Baik itu di kelas ini, di masyarakat, di rumah kalian. Bisa? Ada yang bisa? Coba saya tunjuk dulu Aisyah Aminda. Sebutkan dulu salah satu perilaku yang negatif di masyarakat atau di rumahmu juga bisa. Membuli. Membuli itu salah satu penyimpangan sosial juga. Kenapa? Karena pelakunya adalah masyarakat dan yang rugi juga masyarakat. Oke. Cindy, bisa diberikan contoh penyimpangan sosial baik itu di masyarakat atau di lingkungan hidupmu? Ya, mencuri, betul. Berikan dulu tepuk tangan untuk dua orang ini. Oke. Kawanmu tadi mengatakan satu tadi membuli, satu mencuri. Mencuri itu juga salah satu contoh penyimpangan sosial. Karena apa? Itu yang harus kita pahami konteksnya itu. Pelakunya masyarakat, pelakunya manusia, dan yang rugi juga manusia. Satu lagi. Boleh Amanda? Sebutkan coba satu contoh aja. Ya, membuang sampah sembarangan. Berikan tepuk tangan. Membuang sampah sembarangan juga termasuk ke penyimpangan sosial. Intinya dia, kalau orang bertanya apa itu penyimpangan sosial, ingat aja langsung perilaku yang bersifat negatif. Paham ya? Oke. Dari beberapa penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Ada yang mau bertanya anak-anak Bapak? Oke? Silahkan, siapa namanya? Aisyah Amin. Mau bertanya apa? Oh, putar dulu. Jadi temanmu bertanya, ruang lingkup penyimpangan sosial itu apa saja, Pak? Dan kebetulan di sini belum ada Bapak cantumkan ya. Oke. Untuk ruang lingkup penyimpangan sosial itu ada 3 secara umum, yaitu pertama di keluarga, kedua sekolah, 3 masyarakat. Nah, kita dimulai dulu dari keluarga. Di keluarga kita sering melakukan penyimpangan sosial. Seperti yang sudah anak-anak tadi sebutkan, salah satu berantem atau sama abang, kakak, dan adik. Nah, ketika kita terbiasa melakukan itu di rumah, otomatis itu akan terbawa ke sekolah. Makanya ada orang mengatakan, kamu adalah cerminan dari rumah. Bagaimana kamu di rumah, maka otomatis kamu akan menunjukkan sifat di rumahmu, di sekolah juga. Kalau kamu di rumah sering berantem sama abangmu, sama kakakmu, jangan heran jika di kelas kamu sering nyari masalah. Jangan heran jika di kelas kamu sering berantem sama sekretaris, sama ketua kelas. Nah, itu juga termasuk penyimpangan sosial. Nah, satu lagi di masyarakat. Kalau di keluarga, di sekolah kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan penyimpangan sosial, maka otomatis di masyarakat kita akan terbiasa. Contohnya apa? Orang-orang di masyarakat sana banyak yang mabuk-mabukan, kan? Diundang rapat ke kantor kepala desa, tidak mau datang. Begitu dikabarkan rapat ke kantor kepala desa, ada amplopnya, katanya disuruh datang jam 9, datang jam 8, karena ada amplop. Coba kalau hanya rapat biasa, disuruh datang jam 10, datang jam 11. Nah, jadi itu salah satu penyimpangannya. Jadi paham ya Aisyah ya, lingkup penyimpangan sosial itu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi? Oke, silahkan. Penyimpangan sosial itu kan ada penyimpangan individu
Berikan tepuk tangan untuk si Mila. Ada dia yang namanya penyimpangan individu ya Mila? Individu. Satu lagi kelompok. Oke. Penyimpangan individu ini penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh perorangan sendiri-sendiri. Misal nih ya, kawanmu, misal kita sebutkanlah Tohir. Kita sebutkan si Tohir merokok di kantin. Dia nggak ngajak orang, tapi dia sendiri yang merokok, tapi dia cabut dari kelas. Itu namanya penyimpangan individu. Penyimpangan individu itu dilakukan dengan sendiri, tanpa mengajak orang lain, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Dilakukan oleh secara sadar oleh dirinya. Nah, apalagi contohnya, mungkin ya kita beli pop es dari kantin, habis kita minum, kita buang sembarangan ke lapangan atau mungkin kita buang ke lantai. Itu juga termasuk penyimpangan individu. Nah, kalau penyimpangan kelompok sudah jelas lawannya individu. Kalau penyimpangan kelompok, penyimpangan yang terjadi atau dilakukan secara berkelompok. Misal demonstrasi, tawuran antar sekolah. Nah, itu kan bukan satu-satu kan? Itu banyak, itu bahkan satu sekolah kadang demo dengan satu sekolah yang lainnya. Nah, jadi sampai situ paham ya Mila ya? Apa itu penyimpangan individu dan kelompok ya? Oke, mungkin itu yang Bapak dapat jelaskan mengenai penyimpangan sosial. Bapak harapkan semuanya paham dan mengerti mengenai apa yang Bapak sampaikan. Coba dulu anak Bapak boleh satu orang yang mungkin bisa menyimpulkan apa pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Oke, silakan Era. Ya. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kawannya. Itu tadi hanya perwakilan yang Bapak suruh. Dapat Bapak simpulkan berarti anak-anak Bapak sudah memahami tentang penyimpangan sosial. Nah, jadi kalau ada yang kurang mengerti, boleh di rumah dibaca-baca lagi bukunya. Karena kemungkinan minggu depan kita akan ujian, UTS. Nah, dan materi ini akan Bapak keluarkan soalnya. Jadi, untuk itu, sekianlah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang Bapak mohon maaf. Mungkin untuk tugas anak-anak Bapak di rumah, biar anak-anak Bapak di rumah ada kerjaan. Tugasnya itu membuat di kertas lembar sebutkan contoh-contoh penyimpangan sosial yang terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Tadi udah ada Bapak sebutkan, tapi itu masih beberapa. Tugasmu di rumah, itu kerjakan ya, ketiga itu. Oke, karena les kita sudah habis, jadi Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak dapat meresapi dan dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak permisi ya.